Saya Niputu Rahyunyantari nomor absen 15 dari kelas C pemasaran D akan menyampaikan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah etika bisnis. Untuk soal pertama, seorang karyawan membocorkan kepada media bahwa perusahaannya memasukkan laporan keuangan. Akibatnya, perusahaan rugi besar secara reputasi dan karyawan tersebut dipecat. Apakah tindakan karyawan tersebut etis? Untuk jawabannya yaitu tindakan karyawan tersebut dapat dianggap etis dalam kerangka etika deontologi dan etika keutamaan. Ia bertindak berdasarkan nilai moral untuk mengungkapkan kebenaran dan melindungi kepentingan publik dari praktik manipulasi keuangan yang tidak jujur, meskipun berisiko terhadap posisinya sendiri. Baik, untuk soal yang kedua, ada kasus pembuangan limbah cair oleh pabrik tekstil, analisis pelanggaran etika yang terjadi dalam kasus ini. Pabrik melanggar prinsip tidak menyakiti dan keadilan sosial karena menempatkan keuntungan ekonomi di atas kesehatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan. Ini adalah contoh jelas dari etika bisnis yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya yaitu soal 2B. Apa tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan? Perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kelestarian lingkungan, memastikan proses produksi tidak merugikan komunitas sekitar, serta mematuhi regulasi lingkungan. Rekomendasi solusi kebijakan internal yang beretika dan berkelanjutan yaitu yang pertama adalah mendirikan instalasi pengolahan limbah, menetapkan standar operasional prosedur SOP, mengelola limbah, melakukan audit lingkungan secara berkala, melatih karyawan soal kesadaran lingkungan, dan juga etika bisnis. Selanjutnya yaitu soal nomor 3A. Kasus klaim produk skincare yang tidak terbukti, apakah produk tersebut etis? Untuk jawabannya yaitu tidak, karena iklan yang dibuat adalah menyesatkan dan tidak didukung bukti ilmiah. Ini juga melanggar prinsip kejujuran, integritas, dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen. Selanjutnya soal 3C, dampak jangka panjang terhadap kepercayaan konsumen. Untuk jawabannya yaitu turunnya kepercayaan dan loyalitas konsumen, risiko boikot dan citra merek yang rusak, potensi tuntutan hukum atau saksi dari otoritas pengawasan, penurunan nilai perusahaan di mata investor. Selanjutnya untuk soal 4A yaitu kasus pemilihan vendor oleh manajer pengadaan. Apakah tindakan tersebut etis? Untuk jawabannya yaitu tidak etis. Manajer tersebut melanggar prinsip transparansi, keadilan, dan netralitas. Meskipun harga yang ditawarkan kompetitif, pemilihan vendor harus dilakukan secara objektif dan terbuka, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Nah, selanjutnya yaitu nomor 4D, soalnya risiko etis dan juga hukum. Untuk jawabannya, etis rusaknya budaya perusahaan dan kepercayaan internal. Untuk hukum yaitu berisiko melanggar undang-undang anti korupsi dan pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya yaitu soal nomor 4C, kebijakan internal untuk menjaga konflik kepentingan. Untuk jawabannya yaitu aturan tertulis tentang konflik kepentingan dan nepotisme, prosedur tender terbuka dan terdokumentasi, kewajiban pengungkapan hubungan pribadi, pengawasan dari komite audit independen, sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik.